Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini kita akan membahas tentang biografi salah satu tokoh besar dan ajaran tasawufnya. Mendengar tentang tasawuf, ngomong-ngomong, apakah kalian sudah tahu apa itu tasawuf? Jika kalian belum tahu, mari kita bahas apa itu tasawuf. Tasawuf ialah kesadaran murni yang mengarahkan jiwa pada kesungguhan amal untuk menjauhkan keduniaan atau zuhud untuk melakukan pendekatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditinjau dari segi bahasa atau etimologi, para ahli berbeda pendapat tentang nisbah atau sandaran asal kata tasawuf. Harun Nasution sendiri menyebutkan 5 istilah yang berkenaan dengan asal kata tasawuf, yaitu yang pertama safa yang berarti suci, yang kedua ada sof yang berarti barisan, yang ketiga ada teosofi yang dalam bahasa Yunaninya kata theo berarti Tuhan, kata sopos berarti hikmah, ilmu yang tinggi dan dalam, yang keempat ada sufah yang berarti serambi, tempat duduk, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu suf yang berarti bulu domba. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu tasawuf? Sekarang kita akan membahas tentang salah satu tokoh dan ajaran tasawuf sufi besar, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan pada pertengahan bulan Ramadan tahun 471 Hijriah di kampung Jilan. Ibunya bernama Ummu Al-Khair yang berarti induk kebaikan, Amat Al-Jabbar yang berarti khadam Tuhan yang Maha Perkasa, Fatimah binti Abu Abdillah As-Sumai, yaitu seorang ibu yang banyak memiliki karamah dan ahwal. Beliau menetap di Jilan sampai berusia 18 tahun pada tahun 488 Hijriah, pindah ke Baghdad hingga akhir hayatnya. Beliau mulai belajar sejak dini dengan mempelajari Al-Quran di bawah bimbingan Abu Al-Wafa Ali bin Uqail Al-Hanbali, Abu Khattab Mahfuz Al-Halwazani Al-Hanbali, kemudian belajar hadis kepada Abu Ghalib Muhammad bin Hasan Al-Balaqolani, belajar fikih kepada Abu Sa'ad Al-Muhrimi, belajar bahasa dan sastra kepada Abu Zakaria Yahya bin Ali At-Tibrizi, Sahib Hamad Dabas, dan dari yang terakhir ini juga ia mengambil tarik. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mumpuni dalam ilmu akidah, syariah, tarikat, lughah, dan sastra. Ia menjadi tokoh utama dalam mazhab Hanbali sehingga menjadi rujukan dalam mazhab ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termasuk penulis yang produktif. Di antara kitab karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah Aurat Al-Jilani, Tuhfat Al-Mutakin wa Sabil Al-Arifin, Abad Suluk wa Tawasul ila Manazul Muluk, Al-Hizib Al-Kabir, Futuh Al-Ghaib, dan lain-lain. Selama 40 tahun ia menyampaikan nasihat-nasihatnya di madrasah miliknya, yakni sejak tahun 521 Hijriah hingga 561 Hijriah. Beliau tidak menyisakan waktu kecuali diwakafkan untuk ilmu dan bersungguh-sungguh dalam mengajar, memberi fatwa, arahan, nasihat, petunjuk kepada murid-muridnya. Di kalangan dunia tasawuf, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dijuluki Sultan Al-Auliya, yang artinya rajanya para wali. Kedudukan yang mulia ini dicapainya karena akhlak yang terpuji, ahwal dan karamah yang dimilikinya. Tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir termasuk tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang berorientasi kepada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran dan mewujudkan manusia yang dapat mencapai maqam ma'rifat kepada Allah. Syekh Abdul Qadir melihat ajaran Islam dari dua aspek, yaitu lahir dan batin. Bagi Syekh Abdul Qadir, bersuci terbagi menjadi dua. Pertama, menyucikan diri secara lahiriah dengan wudhu atau mandi. Kedua, penyucian diri secara batiniah diawali dengan kesadaran akan adanya kotoran pada diri manusia tersebut, yaitu dosa. Kemudian dilanjutkan dengan menyesali perbuatan dosa tersebut.
Kesucian batin dapat hilang oleh karakter buruk manusia, tingkah laku yang rendah, tindakan-tindakan tidak sah atau haram, dan sikap-sikap seperti kebanggaan diri, keangkuhan, berdusta, bergunjing, fitnah, iri hati, amarah, mengonsumsi makanan haram. Aktivitas fisik juga dapat menghilangkan kesucian batin, misalnya mata melihat hal-hal yang haram, telinga digunakan untuk mendengarkan pergunjingan dan sejenisnya, tangan digunakan untuk memukul orang yang tidak bersalah, mulut digunakan untuk berkata kotor dan memaki, serta yang lainnya. Ketika kesucian batin menjadi kotor, maka wudhu spiritual juga menjadi batal. Pembaharuan wudhunya dengan penyesalan atau taubat yang sungguh-sungguh, istighfar, memohon ampun kepada Allah atau kepada orang yang dizalimi, dan berdoa agar Allah melindunginya dari perbuatan yang serupa di lain waktu. Syekh Abdul Qadir melihat ajaran Islam dari dua sisi, yaitu lahir dan batin. Lahir artinya aspek formal ajaran fikih, sementara yang dimaksud ajaran batin atau substansi adalah tasawuf. Beliau mengamalkan ajaran Islam dari dua aspek tersebut. Menurutnya, mengamalkan ajaran agama tidak hanya dari sisi fikih saja, sebab fikih baru mengandung aspek pengalaman formal ajaran Islam yang seringkali tidak menyentuh atas dasar ajaran Islam yang sangat mendalam, sehingga dibutuhkan pengamalan agama secara mendalam atau substantif, yaitu dengan pengamalan tasawuf. Beliau juga tidak hanya mementingkan ibadah fardu saja, tetapi amalan sunnah juga menjadi perhatian penting dalam pengamalan ibadahnya.